Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faramita Rizkia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keprilakuan pada penganggaran modal. Baiklah, yang pertama yaitu faktor-faktor keprilakuan. Manajer keuangan dan akuntan manajerial yang terlibat dalam operasional penganggaran, baik dalam mengembangkan anggaran serta pelaporan kinerja. Seperti contoh anggaran operasional meliputi anggaran penjualan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya produksi, dan anggaran lainnya, di mana penekanan pada perbandingan hasil aktual dengan anggaran kontrol, perencanaan, koordinasi, dan tujuan disajikan secara detail. Yang kedua, definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk itu muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar, komitmen jangka panjang, dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan. Karena melibatkan jumlah dana yang begitu besar, keputusan anggaran modal yang salah dapat mengakibatkan kebangkrutan, masalah-masalah arus kas yang sulit, atau paling tidak kegagalan untuk mengoptimalkan operasi perusahaan. Yang ketiga, jenis dan pentingnya faktor-faktor keprilakuan dari penyusunan anggaran modal. Faktor keprilakuan setelah pemilihan teknik memerlukan identifikasi proyek yang potensial, ramalan arus kas untuk masing-masing proyek, penggunaan teknik analisis, pemilihan keputusan, dan implementasi proses yang nampaknya mudah. Deskripsi faktor keprilakuan yang lebih lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Pentingnya untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasikan keberhasilan dari proyek yang dipilih. Yang kedua, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Yang ketiga, masalah manajer dan ukuran jangka pendek. Sedikit sekali proyek yang akan dimulai dengan diselesaikan oleh manajer yang sama karena tingkat perputaran yang cukup cepat yang terjadi di kebanyakan organisasi. Yang keempat, masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek. Manajemen puncak sebaiknya menyadari bahwa proses mencoba untuk membuat proyek yang baru terlihat bagus dapat menyiksa bahkan manajer yang terbaik sekalipun. Yang kelima, pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Dan yang keenam, penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keprilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Yang ketujuh, perilaku mencari resiko dan menghindari resiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap resiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang beresiko dan berada dalam situasi yang beresiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang kedelapan, membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Selanjutnya yaitu tampilan rasio. Dalam meninjau faktor-faktor ini juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian logika dan ilmu pengetahuan. Saran-saran perbaikan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keprilakuan manusia? Terdapat proses penyusunan anggaran modal. Pertama adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keprilakuan yang melekat pada proses tersebut, di mana mungkin faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan bersifat lebih rasional. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu keberhasilan anggaran terutama akan ditentukan oleh cara pembuatan anggaran itu sendiri. Program anggaran yang paling berhasil harus melibatkan manajer dalam tanggung jawab pengendalian biaya untuk membuat estimasi anggaran mereka sendiri. Pendekatan dalam penyediaan data anggaran ini penting terutama apabila anggaran tersebut akan digunakan untuk mengendalikan
dan mengevaluasi aktivitas seorang manajer. Pendekatan penganggaran yang dianggap paling efektif adalah anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari manajer pada semua. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.